Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnan Aryadi Harefa, mahasiswa pendidikan profesi guru batch 2 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidempuan. Sekarang ini saya sedang melaksanakan praktek pengalaman lapangan di SD Negeri 084081 Sibolga mulai dari tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 23 Januari tahun 2025. UIN Syahada Cerdas Berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak bapak semuanya? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita, dan selawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Apa minta kepada anak kami untuk memenuhi doa ke depan. Silakan. Teman-teman, sebelum belajar banyak kita berdoa. Doa dimulai. Kita harus berdoa sebelum belajar, ya, supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat kalian pahami dengan sempurna. Ya, ya. Bapak mau absen kalian dulu ya. Mana tahu ada yang tidak hadir. Dimas, Aman Arif, Devika, Kaila, Kaisa, Keiza. Ya, alhamdulillah semuanya hadir anak bapak. Pada anak bapak, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia. Bapak minta Keiza sebagai dirjen memanggil kawan-kawannya menyanyikan lagu nasional. Anak bapak semuanya silakan berdiri. Bapak mau bertanya, apa pembelajaran kita minggu yang lewat? Asmaul Husna. Bagus sekali. Apa saja Asmaul Husna yang kita pelajari kemarin itu, nak? Baik. Bagus. Ya. Apa artinya Al-Malik? Maha. Sekarang
usia balik. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami konsep balik dan tanggung jawab yang menyertainya. Tanggung jawab itu disebut taklif. Taklif ini telah bukan tanggung jawab anak yang sudah balik. Ya. Kemudian peserta didik dapat memaparkan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih. Jadi pembelajaran kita ini sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, apa manfaat yang kita pelajari? Tanda-tanda balik ini. Nah, pertama sekali supaya mengetahui tanda-tanda balik atau kedewasaan. Mengetahui tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu fikih, memahami perubahan fisik dan emosional saat memasuki usia balik agar tidak cemas dan bingung bahwa tanda-tanda balik tersebut adalah hal-hal normal di alam. Nah, Bapak, seiring bertambahnya usia, pertumbuhan badan kita pun berkembang. Kalian atau setiap manusia akan mengalami yang namanya balik. Balik ini ada tanda-tandanya. Ada untuk laki-laki saja, ada untuk perempuan saja, dan ada untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Karena di bawah semua alat belajarnya. Di bawah alat belajarnya. Sekarang keluarkan bukunya, pulpennya, dan alatnya. Buku apa ya? Bicara lagi sekarang keluar. Semangat ya. Tepuk semangat. Sekarang silahkan kalian simak video pembelajaran ini. Jangan main-main ya. Perhatikan dengan fokus karena ada nanti yang mau kita diskusikan terkait video ini. Bisa dipahami nak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Soli, kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4 dan 4 menyambut usia balik atau dewasa. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar perkembangan manusia dari kecil sampai dengan dewasa. Bagaimana perubahan
bahwa dia anak laki-laki atau anak perempuan, nak? Jenis kelamin, ya benar sekali. Tepuk tangan dulu, nak. Jenis kelaminnya. Bagaimana perubahan tubuhmu sewaktu kamu baru lahir sampai kamu usia kelas 4 ini? Ya, bagaimana perubahan? Menjadi tinggi, bagus. Tepuk tangan, nak. Untuk kita. Nah, anak-anak bapak, suatu hari nanti, nak, kalian akan mengalami yang namanya balik. Balik ini, nak, artinya sampai atau dewasa. Sampai umur kalian dewasa itu. Nah, balik ini terjadi pada laki-laki, terjadi pada perempuan. Perhatikan, ya, perhatikan. Seandainya, anak laki-laki belum pernah mimpi basah, anak perempuan belum pernah mengeluarkan darah haid, apa tanda-tanda balik sebagiannya? Ya, Berumur 15 tahun. berumur 15 tahun. Lalu saya sedang berbicara. Nah, kalau kalian buka buku kalian halaman 57, di situ kan ada dikatakan, nah, kalau artinya balik itu menurut bahasa adalah sampai. Kalau menurut istilah apa artinya? Kebiasaan bagi seorang muslim, bagi laki-laki ditandai dengan kata lain, misalkan mandi mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Tidak, menurut istilah balik itu adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan perempuan mengeluarkan darah haid. Nah, anak bapak, apabila kalian sudah mengalami tanda-tanda balik ini, tidak ada sama kita perayaan untuk merayakan balik, nah ya, tidak ada untuk merayakan tanda-tanda balik. Tetapi anak yang sudah balik diberikan juga tanggung jawab agama. Apakah agama lain? Nah, di sini ada nilai moderasi beragama, ya. Apakah agama lain ada yang merayakan tanda-tanda balik ini? Ada dinamakan confirmation, yang artinya menguatkan iman seorang remaja. Itu bagi agama Kristen. Bagi agama Yahudi ada namanya bar mitzvah atau bat mitzvah, yang artinya adalah upacara untuk merayakan tanggung jawab hukum anak di hadapan Tuhan. Jadi ada perayaan mereka, nak. Kalau anaknya itu sudah memasuki dewasa, mereka rayakan itu. Kalau kita, nak, tidak ada perayaan khusus. Hanya kita ditekankan apabila sudah balik, ditekankan melaksanakan perintah agama seperti sholat, zakat, puasa, haji, seperti itu. Nah, apabila kita melihat agama lain melakukan perayaan, mereka rayakan tanda-tanda balik menurut agama mereka, jangan kita ejek, nah ya, jangan kita hina, jangan kita sindir, tetapi kita pahami saja bahwa mereka sedang merayakan perayaan anaknya dewasa, ya. Jangan kita ejek, kita tuh mantap. Jempol kiri, dua jempol kanan. Sekarang setelah kalian menengok materi tadi, dengan penjelasan Bapak tadi, Bapak ada memberikan kuis. Mudah-mudahan Bapak harap kalian bisa menjawab kuis ini. Yang bisa menjawab, cepat angkat tangannya. Apa arti balik secara bahasa? Ya. Sampai buat tumbuh kedewasaan, atau kau juga nama begini. Sampai, ya, nanti saya jawabannya. Iya, benar, benar. Lanjut. Usia minimal seorang anak yang dianggap balik jika tidak ada tanggal Iya, tentang semuanya 15 tahun. Alhamdulillah, berarti anak bapak
ini sudah bisa memahami materi kita tentang balik menurut ilmu fikih. Sekarang anak bapak kita bagi kelompok dulu, kita mau berdiskusi. Ini Bapak bagikan untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Kalian tulis nama kelompok kalian. Bagaimana cara mengerjakan lembar diskusi ini? Kalian baca buku kalian, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Mana tanda balik? Iya, jawabannya sama ya. Sama. Tanya kalau kamu tak tahu, kalau kamu tak tahu, siapa yang menulis? Boleh. Iya, kamu bacakan, kasih tahu dia ya. Soalnya jawabannya bagus. Jawabannya di bukunya. Ya, terserah. Mau siapa mencatatnya boleh. Kalian sama-sama mencari ya, Naya. Semuanya sudah selesai? Alhamdulillah. Karena Bapak, hasil diskusi kalian tadi itu Bapak minta kalian presentasikan ke depan kelas. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian berdiri di sini. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan baca. Tanda balik bagi anak laki-laki adalah mimpi basah. 2. Bagaimana proses terjadinya mimpi basah pada anak laki-laki? Mula-mula dia mengantuk dan dia tidur mengalami mimpi basah. Dia kira dia ngobrol, rupa-rupanya dia mengeluarkan cairan. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Iya, silakan ya. Apa pertanyaannya? Apa tanda balik bagi laki-laki? Tanda balik bagi laki-laki adalah mimpi basah. Tanda balik bagi laki-laki adalah mimpi basah. Kelompok berapa ini? Ada pertanyaan? Coba tanya. Cairan apa yang keluar pada laki-laki? Cairan mani. Namanya cairan yang keluar namanya air mani ya. Baik ya, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dulu. Ya, silakan dulu kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ingin mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Ya, silakan dibaca. Ya. Ditandai dengan katanya lahir keluarga, mani mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluarga haid. Ya, bukan keluarga, keluarnya. Keluarnya
Baik, ya. Pertanyaan nomor 2 apa? Jika teman kamu mengalami haid di kelas, apa yang kamu menutupnya dengan jaket Ya, terus? atau mengambil kamar mandi Terus? atau mengambil jaket di kantong atau memberikan pembalut atau menutupinya dengan kain atau pedagang. Tadi presentasi dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa tanda haid bagi anak perempuan? Apa tanda balik bagi anak perempuan? Mengeluarkan darah haid. Mengeluarkan darah haid. Kelompok 3 ada pertanyaan? Iya, silakan. Kalau tidak ada pembalut apa yang kalian pakai? Nah, kalau tidak ada pembalut, nah apa yang kalian gunakan? Menutupinya dengan kain atau cadangan. Nah, itulah presentasi dari kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusi. Ya. Satu, anak yang mengalami mimpi basah atau haid berarti sedang apa? Ya. Anak yang mengalami mimpi basah atau haid itu yaitu sedang berhadas besar. Jika kalian mengalami tanda balik, apa saja larangannya? Ya. Tidak boleh menyentuh hewan atau membaca Quran. Ya. Dua, tidak boleh sholat. Tiga, tidak boleh berdiam di masjid. Empat, tidak boleh sholat di larangan atau sujud syukur. Ya. Lima, tawaf. Ya. Itulah tadi hasil diskusi kami. Tadi presentasi dari kelompok Tiga. 3. Apakah ada pertanyaan? Kelompok 1? Ya, silakan. Apakah artinya hadas besar Ya. mengalami mimpi basah atau haid? Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Ya, apa? Apakah perempuan yang lagi boleh sholat? Ya. Tidak boleh, tidak boleh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih adalah laki-laki dia Mimpi mimpi basah. Kalau perempuan anak yang sedang balik, yang sedang mimpi basah atau mengeluarkan darah haid, bagaimana caranya supaya bisa kalian baca Al-Quran kembali, sholat kembali, atau tawaf, atau berpuasa? Yang perempuan nak selesaikan dulu haidnya, selesaikan dulu haidnya, ya kurang lebih 7 hari. Kalau tadi malam dia mimpi basah, paginya nak kalian harus mandi wajib supaya bisa melaksanakan sholat kembali. Kumpulkan hasil diskusi kalian dulu. Ayo kita simpulkan dulu materi yang kita pelajari hari ini. Apabila laki-laki tersebut belum mimpi basah dan belum mengeluarkan darah haid bagi perempuan, maka apa tanda-tanda dia sudah balik? Alhamdulillah. Bapak, itulah materi kita pada hari ini. Nah, untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi kita hari ini, Bapak mau memberikan kalian tes formatif. Ini kalian kerjakan sendiri-sendiri ya, tidak bekerja sama ya. Silakan dikerjakan. Nama kamu ya. Pilih sini tabelnya ya. Ya. Iya. Aku mau memahami tanda balik. Apakah selalu sering? Kamu pilih. Aku memahami tanda balik merupakan salah satu perkara penting. Kalau selalu sering. Silakan kumpulkan nomor. Anak-anak Bapak, apakah soal evaluasinya sulit? Apakah pembelajaran hari ini seru? Apakah kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, Pak.
Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Itulah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menyambut usia balik dan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran menyambut usia balik ini minggu depan dengan materi tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Baiklah Bapak, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak meminta untuk memandu doa selesai lagi. Ayo Nak, silakan maju depan. Silakan kalian pulang ke rumah dengan tertib. Jangan lagi ada yang tinggal di sekolah ya, langsung pulang ke rumah. Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Bila itu wal hidayah.